Cuman karena memang untung saja basisnya anak-anak Abah itu masih lumayan lah, lumayan kuat kan begitu. Walaupun jumlahnya nggak seberapa seperti dulu lagi. Ya biasalah pendukung fanatik. Jadi itu aja menangnya si Abah. Jadi yang pertama itu ya dia itu tidak mau dijadikan gelandangan politik. Ya lebih tepatnya dia lagi mencari tempat sandaran hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang baru bergabung silakan like dan subscribe. Oke, dukungan Anies ke Pramrano di komentar ya ditampar oleh Opung. Katanya Opung itu ada misi terselubung di balik dukungan Anies ke Pramrano. Dan hati-hati ya, Anies licik dan cerdik ya. Itulah ya tamparannya dari Opung. Untuk videonya kita saksikan bersama-sama. Coba kalian tengok dulu kawan yang satu ini. Kemarin main presiden-presidenan, sekarang main tentara-tentaraan dia. Pung, kau jangan kayak gitu, Pung. Itu barat kebanggaan kami, betul. Kalau kalian yang pakai cocok, kalau kawan ini yang pakai kayaknya gimana gitu loh. Pak Anies. Opung. Aku jujur aja aku bilang sama kalian ya, benar. ada beberapa hal yang memang kusoroti dari kawan ini, ya kan. Yang pertama ya, kawan ini maksud dan tujuannya mendukung Pramono Anung kenapa? Takut dibilang gelandangan. Pendukungnya Anies Baswedan biar tahu kalian sekarang sudah happy. Kenapa bilang? Karena di Jakarta sekarang sudah ada baliho, baliho pasangan nomor 3, Pramono Anung agak kecil, Pramono Rano Karno agak kecil, fotonya si Anies Baswedan besar di tengah-tengah. Udah bangga kali itu. Aku yakin jujur aja aku bilang, walaupun dana untuk mencetak baliho itu dari Pramono Anung, tapi yang mencetak pasti anak-anak Abah. Jadi mereka ingin menggambarkan bahwasanya Abah itu lebih besar daripada Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kalau memang dia lebih besar, kenapa nggak dicalonkan? Kan begitu. Jadi kalau orang ini sekarang merasa bangga ini, ya kan, merasa dibutuhkan. Tenang. Dengar kalian ya, aku bilang sama kalian. Beda tipis antara dibutuhkan dan diperalat. Di dalam politik ini beda tipis. Masuk Bang. Antara dibutuhkan dengan diperalat. Gitu loh. Iya kan? Kemarin Amin Rais, sekarang Anies Baswedan. Alah, Opung Parbela di sebelah Ridwan Kamil juga, di situ ada FPI. Coba berikan dulu komentarmu. Ya memang aku jujur aja kalau mau mengomentari pun juga agak malu juga aku. Kok bisa FPI gitu masuk ke dalam lingkarannya Ridwan Kamil? Tapi bukannya apa, yang namanya di dalam berpolitik itu semuanya sah-sah saja, ya kan? Aku pun juga Anies Baswedan gabung sama Pramono Anung, Rano Karno juga kan gak ada masalah. Tapi yang jadi pertanyaan, ya kan, apakah mereka bisa saling menerima antara Ahoker dan juga anak Abah? Perasaan kemarin Ahoker itu sempat kecewa gara-gara anak Abah memenjarakan Ahok. Aduh, tapi itulah demi kepentingan politik semuanya itu sirna. Ini begini nih, ku bilang sama kalian, ada beberapa motivasi kenapa yang namanya Anies Baswedan masuk mendukung Pramono Anung. Yang pertama sudah jelas supaya tidak jadi gelandangan politik. Kenapa supaya tidak jadi gelandangan politik? Kalian tahu Partai Perubahan yang didirikan baru-baru ini yang deklarasi Anies Baswedan katanya harus jadi presiden 2029. Ternyata Anies sendiri pun tidak diakui dan tidak terlibat di dalam pembentukan Partai Perubahan. Ya, karena mungkin Anies mencium bahwasanya ya nama dia itu hanya sebagai bahan eksploitasi. Anies Baswedan hanya dieksploitasi untuk membangun sebuah partai.
yang diketuai oleh relawannya. Ya wajarlah relawannya yang membentuk partai, karena apa? Dia yang punya uang. Makanya sekarang itu Anies Baswedan ya, dia itu sekarang kalang kabut dia. Coba tengok kalian ya, waktu sampai deklarasi Partai Perubahan kemarin namanya di mana? Tenggelam. Cuman karena memang untung saja basisnya anak-anak Aba itu masih lumayan lah, lumayan kuat kan begitu. Walaupun jumlahnya nggak seberapa seperti dulu lagi. Ya biasalah pendukung fanatik. Jadi itu aja menangnya siapa. Jadi yang pertama itu ya, dia itu tidak mau dijadikan gelandangan politik. Ya lebih tepatnya dia lagi mencari tempat sandaran hidup. Karena di Partai Perubahan dia udah nggak nyambung. Otomatis dia cari circle baru dong. Iya kan? Itu yang pertama. Baru yang kedua ya. Yang kedua ini Anies Baswedan ini biar tahu kalian orangnya selain cerdik, licik. Ya, yang dia lihat bukan potensi saat ini, tapi yang dilihat di potensi 2029. Mana tahu nanti Pramono Rano Karno menang Pilgub Jakarta. Nah, biasanya Gubernur Jakarta culture-nya ya itu biasanya dijagokan untuk masuk ke bursa calon presiden untuk the next election, kan begitu kan? Jadi kalau misalnya Pramono Anung dia menang, ini kan perwakilannya Megawati. Ini kan orang murni PDIP. Ya, jadi kemungkinan besar yang akan diusung nanti adalah Pramono Anung. Dan Anies Baswedan berharap paling enggak bisa jadi calon wakil. Jadi 2029 dia sudah mengangan-angankan Pramono Anies. Ya, kalau untuk bergerak lebih jauh lagi Anies Pramono agak kurang menggigit. Karena apa? Ya bukan kurang menggigit, jujur aja nggak pede dia, nggak berani dia berpikir sejauh itu dia menjadi calon presiden. Karena apa? Dia tahu kemarin sudah sempat ditolak Ibu Megawati. Benar. Sedangkan untuk gubernur aja dia ditolak, apalagi jadi capres. Makanya dia sekarang sedang membangun karirnya, ya. Dia gandeng Pramono Anung, ya, supaya apa? Supaya ada harapan 2029 nanti. Mana tahu dia nggak punya partai, paling nggak bisa selamat nyawanya, kan begitu? Nyawa politiknya maksudnya, ya kan? Ya, itu dia, ya. Jadi itu yang kedua, dia proyeksikan jauh ke depan dia itu, ya. Baru yang ketiga, sekarang ini kan banyak netizen dan juga banyak media yang sedang menyoroti masalah lem Aibon, bayar kelebihan, Formula E, JIS. Jadi kulihat ya, ini seolah-olah dia sedang mencari tempat perlindungan. Karena apa? Karena misalnya kalau dia mendukung salah satu paslon, rupanya diutak-atik lah, misalnya contohnya kasus dia dulu. Ini misalnya, aku bicara misalnya, ya kan diutak-atik lah contohnya. Kan otomatis nanti dia dan juga juru bicaranya akan berkata, oh ini ada kriminalisasi. Gitu dia, ini ada kriminalisasi, kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan dia lagi cari tempat perlindungan, ya. Jadi itu beberapa faktor kalau bisa dikatakan kalau Anies Baswedan kenapa lebih memilih Pramono Anung dan Rano Karno. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa tidak dia masuk ke dalam Ridwan Kamil? Karena Ridwan Kamil isinya orang-orang partai yang pernah menolak dia. Ada PKS, ada Nasdem, PKB juga di situ. Bisa dikatakan dia belum bisa move on. Aku masih sakit hati sama kalian. Aturannya aku ada di antara gambar orang ini. Kenapa gak jadi? Gara-gara kalian. Di mana Anies Baswedan resmi mendeklarasikan dukungan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno di lapangan Blok S
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 21 November 2024. Itu jelaslah mendukung Pramono Rano di Pilkada Jakarta, ujar Anies saat ditanya oleh awak media di lokasi. Oke, itulah ya tanggapan Opung terhadap Anies yang mendukung Pram Rano. Untuk videonya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.